Saudari-saudaraku yang terkasih, Seseorang yang bepergian jauh, entah karena pekerjaan atau studi, pasti mendapat bekal, entah makanan, uang, pakaian, tetapi juga bekal pesan atau petuah dari orang tua, dari keluarga, dari orang-orang yang kita kasihi. Pesan dan petuah bukan sebagai kata-kata perpisahan, tetapi itu justru menjadi bekal untuk hidup di tempat yang baru. Nah, kita berpisah jarak, tetapi tetap satu dalam doa. Ingatlah kami yang selalu mendukungmu jika kesepian dan kesendirian. Ingatlah kehidupan di kampung halaman saat kamu sukses dan kaya. Berangkatlah dengan semua nilai-nilai baik dari tanah leluhur. Itulah kira-kira pesan yang biasa terungkap. Saudara terkasih, kita bisa saja menambahkan sendiri pesan dan petuah saat kita pergi atau meninggalkan, sesuai pengalaman kita masing-masing. Pesan dan petuah dalam Injil hari ini justru bukan diberikan oleh mereka yang ditinggalkan, tetapi oleh Dia yang akan meninggalkan, Yesus sendiri. Yesus yang hendak meninggalkan para murid, memberi pesan kepada mereka, kepada para muridnya, untuk hidup dalam kasih, yakni hidup bersatu dalam Dia. Ia akan menganugerahkan Roh Penghibur agar mereka hidup dalam kebenaran. Roh yang akan menguatkan iman para murid, menguatkan pengharapan, dan membangkitkan kasih untuk menjadi pewarta. Roh yang sama membimbing Rasul Filipus untuk mewartakan firman Tuhan kepada orang-orang bukan Yahudi, sehingga mereka yang tidak percaya menjadi percaya, dan mereka yang telah percaya dan bertobat akan dibaptis. Pewartaan Filipus semakin diteguhkan dengan hadirnya Petrus dan Yohanes yang berdoa mohon turunnya Roh Kudus bagi mereka yang sudah dibaptis. Roh Penghibur itu juga memampukan jemaat untuk bersikap lemah lembut, punya hati nurani yang murni. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Petrus dalam bacaan kedua mengingatkan bahwa hidup dalam roh membuat kita mampu memilih menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Roh Penghibur yang dijanjikan Tuhan bukan saja sebagai bekal, tetapi tanda cinta bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita seperti seorang anak yatim piatu. Ia akan selalu ada bersama dengan kita meski secara fisik tak lagi bersama. Saudara-saudariku yang terkasih, kita yang hendak bepergian mendapat bekal petuah dari orang tua, dan Yesus yang hendak meninggalkan justru memberi petuah dan bekal bagi para murid. Petuah ini adalah bekal yang membuat kita mampu berjuang dan bertahan di kehidupan yang baru. Kehidupan tanpa keluarga dekat, tanpa saudara yang siap menolong. Cobaan dan tantangan tidak pernah berhenti menghiasi kehidupan kita. Secara manusiawi kita butuh kehadiran penolong secara fisik. Namun Yesus dalam bacaan hari ini mengajak kita untuk masuk lebih dalam, membuka pikiran dan hati kita untuk menyadari kehadiran kasih dan penolong dalam roh. Roh Tuhan akan menyertai kita dalam perjalanan kehidupan. Ia mengingatkanmu saat keliru, Ia mendorongmu saat kamu ragu, Ia menopangmu saat kamu jatuh, Ia menuntunmu saat kamu melangkah. Percayakan dirimu kepadanya dengan menuruti firman-firman-Nya, mengimani bahwa Kristus telah mati satu kali supaya kita dibenarkan dan hidup dalam hukum kasih.
Kita mungkin tidak sehebat Rasul Filipus dan secemerlang Yohanes dan Petrus. Namun saudara-saudariku yang terkasih, kita juga dipilih menjadi muridnya, dipilih menjadi anak-anaknya. Maka terimalah bekal kudus ini, terimalah Roh Kudus untuk kehidupan baru yang penuh kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.